Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Tidak terima ada penggelembungan suara, 2 masa paslon wali kota Jayapura bentrok saat rekapitulasi berlangsung. Pencoblosan ulang di Mimika ricuh, masa memaksa memilih dan bentrok dengan anggota KPPS. Buruh pelabuhan yang tenggelam di perairan Maro, Merauke ditemukan meninggal dunia. Dua kelompok massa terlibat kericuhan di lokasi rekapitulasi suara tingkat Kota Jayapura yang berlangsung di salah satu hotel pada hari Jumat. Kericuhan terjadi saat 2 massa pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura mendatangi lokasi pleno rekapitulasi dan memprotes PPD Jayapura Selatan yang diduga menggelembungkan suara. Situasi memanas saat kedua kelompok massa saling serang dengan menggunakan batu. Untuk membubarkan massa yang ricuh, aparat melakukan tindakan tegas dengan melepas tembakan gas air mata. Polisi juga menembakkan meriam air agar massa membubarkan diri dari lokasi rapat pleno rekapitulasi suara. Pada saat penghitungan suara di tingkat KPU kota, memang ada massa dari kubu 02 dan juga massa dari 04. Memang mereka menunggu hasil daripada penghitungan. Pada saat itu memang petugas kami dari TNI Polri sudah melakukan penyekatan. Yang paling utama adalah tempat objek kegiatan dan personil yang dari penyelenggara sendiri maupun saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon ya, ada 4 pasangan calon. Kemudian karena ada provokasi dari salah satu pihak ya, sehingga terjadi sedikit insiden yang kecil. Namun ya kami bisa melakukan penguraian massa. Ya memang ada pasukan PH kami ya, melakukan SOP yang ada ya agar tidak ada benturan massa yang terjadi dengan 2 kelompok. Dan puji Tuhan juga memang tidak ada korban sementara ini ya. Tapi kami masih menunggu baik dari kedua belah ibu maupun dari aparat yang melakukan upaya-upaya pada saat memukul mundur massa tersebut. Ada yang diamankan, benar? Sementara tidak ada yang diamankan, ya. Tapi nanti tentunya akan kita kembangkan pada penyidikan. Mengantisipasi bentrokan, ratusan polisi dan tentara dikerahkan di sekitar hotel. Akibat kericuhan itu, pleno rekapitulasi suara sempat tertunda selama 1 hari. Hingga minggu kemarin, KPU Kota Jayapura masih terus melakukan rekapitulasi suara untuk 5 distrik. Distrik yang sudah selesai rekapitulasi, yaitu distrik Moratami, Jayapura Utara, dan Heram. Sementara untuk distrik Abepura dan Jayapura Selatan akan dilanjutkan pada hari ini. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pencoblosan suara ulang di TPS 01 Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada hari Sabtu berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat sekelompok orang datang ke lokasi pencoblosan dan memaksa mencoblos di TPS 01 padahal mereka tidak terdaftar di DPT. Anggota KPPS dan aparat keamanan yang berjaga akhirnya terlibat bentrok dengan sekelompok orang yang memaksa masuk TPS. Pencoblosan ulang yang berjalan lancar sejak pagi akhirnya berubah menjadi kacau sehingga kotak suara dibawa kabur anggota KPPS. Pemilihan ulang di TPS 1 Nawaripi ini sebetulnya merupakan suatu pembelajaran demokrasi kepada warga Nawaripi, mana
tanggal 27 ini sudah dilaksanakan pemilu di sini, pemungutan suara di sini, tapi ribut, kacau. Oleh sebab itu, sesuai aturan KPU dia menentukan 1 hari untuk pemilihan ulang, dan hari inilah dilaksanakan pemilihan ulang di TPS 1 Kampung Nawaripi, tapi terjadi chaos lagi. Berarti warga Nawaripi yang ada di sini belum mengerti tentang demokrasi. Sudah coblos, terus yang datang sebenarnya kan untuk 4 RT. PSU hari ini untuk beberapa 4 RT yang ada di sini. Komisioner KPU Mimika Hieronymus Kiaruma mengatakan pencoblosan ulang di TPS 01 Nawaripi karena terbukti ada penggelembungan suara. Harus ada PSU ya, harus ada pemungutan suara ulang. Karena kemarin berdasarkan laporan informasi yang masuk ke kami, ada yang tidak punya KTP kemudian dia ikut mencoblos. Tidak punya KTP baru mencoblos. Nah itu, Kenapa? Nah itu kemudian dilaporkan ke KPU dan kita putuskan untuk melakukan PSU di sini. Kemarin sempat ribut memang di sini. Nah sekarang kami sudah putuskan pelaksanaan PSU di sini. Nah kami berharap kita sesuai ketentuan saja. Yang boleh mencoblos itu adalah yang punya KTP dan terdaftar atau yang punya KTP Timika saja. Meskipun tidak terdaftar tetap akan diberikan kesempatan. Nah ini karena kita ini hanya 4 TPS di Kabupaten Mimika, semua TPS itu dalam sorotan. Kalau kita bertindak di luar daripada ketentuan, saya jamin suara kita ini percuma, tidak akan terpakai. Kericuhan yang terjadi di TPS 01 Nawaripi mengakibatkan 2 orang terluka dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Mimika. Polisi bergerak cepat dan menangkap 2 orang yang diduga menjadi provokator. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan pendukung paslon Bupati Mimika terlibat bentrok dengan polisi pada hari Sabtu. Polisi terpaksa memukul mundur massa yang ingin masuk ke lokasi rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar di Gedung Olahraga Futsal Mimika. Awalnya massa diberikan pemahaman hanya saksi paslon yang bisa masuk ke ruangan rekapitulasi suara. Namun massa tetap ngotot dan memaksa masuk. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata ke arah massa. Kericuan itu membuat pleno rekapitulasi suara yang sedang berlangsung dihentikan sementara. Masyarakat dari waktu lama, dari pleno berjalan biasa karena ini permintaan mereka yang kecewa. Ya, istilahnya dari KPU juga setuju, mungkin dilanjutkan besok. Kami tidak terima karena belum dikasih jawaban yang jelas terkait hasil pleno dari ketua bilang. Dan memang diperlukan dari masyarakat itu dari ketua KPU menyampaikan hanya itu permintaan sebenarnya, tapi karena masih ada pleno dan mereka menunggu agak lama, jadi biasa reaksi emosional. Kekecewaan itu hal yang biasa ya. Setelah situasi kembali aman, rekapitulasi di tingkat kabupaten itu kembali berlanjut pada hari Minggu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seorang sopir truk tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Wilak, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan pada hari Jumat. Korban merupakan warga sipil yang kesehariannya bekerja sebagai sopir truk. Saat itu korban bersama 3 rekannya baru saja pulang dari proyek penimbunan jalan. Tepat di kilometer 76, Kampung Wilak, KKB menghadang dan menembak korban di bagian kepala. Rekan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pos polisi terdekat. Polisi yang tiba di lokasi kejadian sempat melihat para pelaku dan mengejar mereka, namun pelaku berhasil lolos. Laporan diterima dari 2 orang rekannya, sesama supir PT Cipta Jaya, yang melaporkan di Polsubsektor Abinahu. Kemudian 6 anggota opsional Polres
Yalimo bersama dengan 7 anggota Brimob Polda Papua dipimpin AKP Yos Pugu merespon ke tempat kejadian perkara. Pada saat di TKP sempat melihat di gunung ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku dan sempat dilakukan pengejaran, namun ketiga orang tersebut sudah tidak berada di tempat. Kemudian sudah dilakukan olah TKP dan mengevakuasi korban menuju ke Puskesmas Abenahu. Sementara itu di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, aparat TNI Polri terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Petius Telenggen. Kontak senjata yang berlangsung 1 jam mengakibatkan 2 orang KKB tewas. Petius Telenggen dan Ayub Waker tewas tertembak aparat. Nah, telah terjadi peristiwa kontak tembak antara aparat TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak, yang terjadi di sekitaran Pasar Sinak, Kampung Higobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Akibat dari kontak tembak tersebut, 2 orang anggota KKB berhasil dilumpuhkan. Aparat gabungan TNI Polri juga berhasil menyita 1 pucuk pistol dan sejumlah peluru. Arthur melaporkan dari Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Puncak.